Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini pembacaan Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan saat sekarang lagi berstatus single ya. Nah, di sini kita akan intip bagaimana energinya kamu di dunia asmaramu, dan berikut kita akan intip-intip sekilas ya bagaimana energi Sia yang mantannya kamu saat ini. Dan berikut selayang pandang nanti kita akan cari tahu apakah ada asmara baru ya yang mendekat ke kamu. Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu. Ya. Oh, kalau Mari lihat kamu sebenarnya sayang ya sama orang dari masa lalunya kamu ini gitu ya. Kamu sebenarnya tuh masih tetap cinta sama dia. Hanya saja mungkin kamu di sana itu tuh gimana ya, Mari lihat, mungkin kayak agak-agak gamang, ragu gitu ya, atau seperti gimana gitu ya. Jadi seperti mungkin masih mendua-dua hati gitu ya, mau melangkah pergi atau mau melanjutkan kembali. Nah, kira-kiranya di sana. Namun kalau Mari lihat ya, mungkin seseorang ini tuh dia belum close koneksi gitu ya sama kamu. Dan itu tuh salah satu hal yang membuat kamu agak-agak ragu untuk melangkah ke depan tanpa si seseorang dari masa lalunya kamu ini gitu ya. Sebab masih ada keterhubungan kalian berdua. Misalnya terhubung ya, masih sering chatting-chatting, nanya kabar gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang masih berjumpa, bersua, seolah-olah di situ tuh aktivitasnya masih aktivitas sebagai kekasih gitu ya. Atau ya memang kebetulan aja kalian itu tuh rekan kerja, jadi hari-hari ketemu, hari-hari berinteraksi gitu ya. Jadi tetap kadang-kadang tumbuh di sana itu tuh harapannya kamu masih bisa masih bisa bersama kembali, masih bisa membangun hubungan yang lebih oke dengan dia gitu ya. Kamu bisa terpuaskan secara lahir batin dengan kehadirannya dia gitu ya. Karena di sini Mari lihat kalau untuk memilih bersama dengan yang baru ya, jika ada perbandingan, jikalah disuruh kamu, jika dilihat ada perbandingan energinya kamu antara memilih bersama dengan orang baru ataukah melanjutkan saja asmara dengan yang lama, nampaknya masih lebih kuat itu energinya kamu sama yang lama gitu ya. Di sana sebab ya karena sudah terlanjur ada cinta, sebab sudah terlanjur karena kamu sayang sama dia gitu ya. Mungkin ya goncangan-goncangan dalam relationshipnya kamu sama seseorang dari masa lalunya kamu ini, itu tuh bukan berasal dari internalnya kalian, jangan-jangan juga di situ tuh dari eksternal gitu ya. Atau barangkali kamunya itu tuh masih tetap sayang, masih tetap cinta ya, sebab karena ya mungkin dia tidak memberikan janji masa depan bagimu, atau dia tidak memberikan kepastian masa depan bagi kamu gitu ya. Mulutnya ngomong bersama tetapi sikap lakunya kamu lihat tidak ada di sana gitu ya. Nah, tetapi dianya kayaknya gak begitu menyakiti kamu banget gitu loh ya. Misalnya setiap ngomong sama kamu dia masih kayak memakai kalimat-kalimat yang respect gitu ya, yang menghormati kamu, tidak merendahkan kamu, tidak melecehkan kamu secara mental dan emosional. Nah, seperti itu ya. Dia ya masih romantis sama kamu gitu ya, dan sebagainya. Jadi kayak ini tuh hampir-hampir bisa aja sosok dia itu tuh sudah ideal banget gitu ya bagi kamu, udah ideal banget, cantik, look fisiknya ya, kecantikannya dia udahlah itu target kecantikanmu, sesuai dengan ideal kecantikanmu, atau ketampanannya dia gitu ya. Atau mungkin keromantisannya dia, level keromantisannya, oh itu tuh udah level yang joss banget bagi kamu gitu ya. Atau jangan-jangan latar belakangnya dia gitu ya, kamu mungkin ya mengidam-idamkan seseorang yang punya latar belakang dari keluarga baik-baik gitu ya, dari keluarga pejabat,
dari keluarga pondok pesantren misalnya, yang kayak gitu ya, ibadahnya kuat gitu ya, atau mungkin kamu senang itu tuh latar belakang yang status sosialnya tinggi, ekonominya bagus gitu ya, pebisnis kah, atau orang yang punya kedudukan jabatan kah gitu ya. Udah, siapa dia itu tuh udah pas gitu loh. Siapa dia udah kena banget gitu ya sama kamunya. Makanya di situ tuh bukan sebab karena kamu punya kemelekatan gimana-gimana juga sama dia, tapi udah itu sosoknya yang memang kamu butuh, udah dia sosok seseorang yang memang kamu inginkan untuk jadi pasangan asmaranya kamu gitu ya. Tapi ya lagi-lagi sebab kalau melihat energi dari seseorang ini nampaknya memang untuk untuk konsisten membangun relationship yang berkomitmen kuat dengan kamu, nampaknya memang lemah di sana ya. Dan mungkin ya di situ tuh kamu akhirnya jadi berealistis gitu ya. Ngapain juga happy mesra-mesra, romantis gitu ya, tapi tidak menjurus ke hubungan yang kamu impikan gitu ya. Ya mungkin ya impiannya kamu itu tuh nggak usahlah dulu ke pernikahan, tapi impianmu ada orang yang tegas gitu loh, menyatakan bahwa dia adalah pasanganmu, dia adalah pacarmu gitu ya, tegas di sana. Kamu mungkin butuhnya itu. Sementara seseorang dari masa lalunya kamu ini arahnya arah energinya ke arah sana, Marilah belum ada gitu loh ya. Seseorang ini tuh kayaknya orang dari masa lalunya kamu ini, kebetulan udah Mari tarik energinya ya. Ya dia happy sama kamu ya, dia senang sama kamu ya, tapi sekaligus kayak ya belum ada di situ tuh gambaran masa depannya. Kalaupun kalian pernah cerita-cerita tentang masa depan, Mari rasa itu tuh kok kayak hanya terbawa suasana kemarin hari, momennya bikin terhanyut aja gitu loh, menggambarkan tentang masa depan. Tapi untuk saat-saat ini kok kayaknya bermasa depan denganmu itu tuh bukan satu wacana ya, bukan satu wacana bagi dia gitu. Jadi nggak peduli kamunya itu tuh masih beraktivitas gimana dengan seseorang ini ya, mesra kah, intim kah, hangat kah, dan seterusnya. Tapi melihat ya levelnya hanya gitu-gitu aja gitu ya. Terutama bagi kalian yang sudah punya keinginan yang urgent ya, wah aku ini tuh harus segera nih punya suami, harus segera nih punya istri gitu. Nampaknya memang seseorang ini tuh tidak patut ya untuk kamu harapkan jadi suami, jadi istri. Kalau jadi kekasih, ayo bisa dianya ya, monggo lah gitu. Tapi kalau untuk memang ada keurgenan ke arah pernikahan, nampaknya ya bukan dia gitu ya. Nah, atau mungkin karena dalam hubungan kalian berdua ini ada jarak yang sangat jauh gitu ya. Sebenarnya interaksinya udah oke, tapi ada jarak jauh di sana. Dan Mari rasa jaraknya kalian ini tuh, ini jadi problem besar gitu ya. Itu satu hal yang menjadi alasan tidak mungkinnya kamu itu tuh bermasa depan dengan seseorang ini. Sebab kalau kamu yang pindah ke kotanya dia, nampaknya tidak ada di situ energinya terjadi, atau dia yang datang ke kotamu, rasanya nggak mungkin juga itu terjadi. Kalau kunjungan saja, ya itu bisa aja gitu ya. Tetapi kalau untuk akhirnya stay dan membentuk masa depan, kok nampaknya belum ke situ. Nggak ada. Ya, belum ada ke arah sana. Mari lihat. Itu ya. Dan nampaknya memang kesadarannya si seseorang ini tentang hubungan dengan kamu itu tuh hanya kesadaran ya teman tapi mesra aja. Dan dia tuh pun kurang lebih hampir sama kayak kamu, mau nyari seseorang yang lebih kompatibel dengan dia gitu ya, yang lebih kompatibel ya, sebagaimana kamunya lah. Kamu ini kan juga nyari yang lebih cocok, yang lebih jelas, yang lebih apalah gitu ya, pemikirannya kamu.
dia pun punya pemikiran yang sama pula gitu. Ya. Jadi kalian ini tuh sudah cocok di beberapa hal, tetapi tidak cocok di beberapa hal yang lainnya nampaknya ya. Ada alasan-alasan kuat di sini yang mari tangkep, yang akhirnya menegaskan bahwa relationship kalian berdua ini tuh ya levelnya cukup sampai di sini gitu. Cukup sampai di level yang ini aja. Nggak bisa dia dalam komitmen yang lebih dari ini tuh kayaknya nggak bisa. Mungkin ya adalah alasan-alasan yang krusial ya, alasan-alasan yang penting di situ ya. Ya kayak tadi jarak gitu ya. Atau barangkali ya sebab agama, itu juga bisa gitu ya. Atau sebab karena ganteng sih tapi kurang ganteng. Nah, itu juga bisa tuh. Soalnya ini tuh Marila energinya sesungguhnya bukan energi yang ribet-ribet, tapi dianggap penting. Tuh ya. Mungkin yang kayak gini, salah satu, ini contoh-contoh aja ya. Salah satu belum mau punya anak, dan yang lain kalau mau bermasa depan wajibin punya anak misalnya. Itu tuh akhirnya bikin, aduh ini enggak cocok ini dipertimbangkan ke masa depan. Gitu-gitu. Ya, oke sih kalau saat sekarang mantep sih, tapi kalau masa depan kok kayaknya enggak deh ya. Nah, itu ya, bergumam-gumam kecil ini di dalam diri masing-masing. Mari lihat, kayaknya masa depan enggak mungkin ya, gitu-gitu. Ya, atau aduh dia terlalu muda, aku terlalu tua. Di situ tuh juga bisa, atau kebalikannya. Wah, dia terlalu tua, aku masih muda banget nih. Gitu ya. Wah, dia statusnya duda, janda, sementara aku lajang. Kayaknya orang tua aku nggak izin nih. Situ juga bisa. Atau aku malu gitu ya. Atau aku nggak siap nih, tiba-tiba udah bersama dengan dia, udah harus jadi bapak, udah harus jadi ibu. Misalnya. Gitu ya. Jadi kalau apa adanya gitu ya. Kalau sebenarnya apa adanya kalian menjalani relationship ini tanpa ada target-target, tanpa ada harus kondisi-kondisi tertentu, cocok banget nih kalian berdua, ya. Cuman ya ternyata ada kebutuhan yang lebih di sana. Ada kebutuhan lebih, dan melihat kebutuhan lebih dari pasangan itu tuh bikin kayak gentar. Mari nampak ya. Dia butuhnya ini, sementara aku belum mau melakukan itu gitu. Situ ya. Tapi kalau dijalani, lagi-lagi kok dijalani dengan polos, enak gitu ya. Cuman ya ternyata memang ya hidup manusia itu kan nggak bisa sepolos itu ya. Tetap kita punya ekspektasi, masa depannya aku gini, masa depannya aku gitu. Nah, masuklah ekspektasi itu tuh yang membuat menyenangkan pun kehidupan yang dijalani saat sekarang, tapi itu tuh dijadikan hanya sebagai peristiwa temporer ya, peristiwa yang sementara aja lah dulu dijalani sampai model kehidupan sesuai dengan ekspektasi itu tuh bisa terwujud nyata gitu ya. Itu kalau mari lihat gitu. Jadi ya kayak seneng ya, kayak bahagia gitu ya. Dan mungkin ada perasaan istimewa antara satu sama lain, tapi perasaan istimewa itu tuh sepertinya tidak kuat energinya untuk membawa kalian berdua untuk bersama selama-lamanya gitu ya. Setidaknya ya, gitulah energi sampai dari sekarang hingga sebulan ke depan ya. Di sana mari tangkap. Kamu ya satu sisi cocok atau beberapa hal cocok di matanya dia, demikian juga kamu melihat dia gitu ya. Tapi sama-sama tahu gitu aja, diam-diam juga sama-sama tahu ya di dalam diri itu tuh kayaknya nggak bisa nih ya. Itu kalau mari nampak ya, kayaknya nggak mungkin realistis aja lah, nggak mungkin gitu ya untuk beberapa kayak realistis sebab karena beda agama, sebab karena status dan seterusnya dan sebagainya gitu. Kalau nggak lihat ya, jadi ini tuh kayak
cinta tapi pada akhirnya tidak untuk dimiliki. Gitu ya, mencintai tetapi tidak untuk bersama secara fisik selama-lamanya. Cinta bisa tetap menyala, terutama kamunya ya Sagittarius. Kamu bisa aja cintamu itu tuh kepada dia tetap menyala sampai selama-lamanya, sampai kamu nanti berpulang ke cahaya gitu ya, bisa aja gitu. Tapi nanti pada akhirnya memang walaupun kamu cinta sama dia, tapi cinta itu tuh tidak akan menyakitkan bagimu gitu ya. Ada tuh kan orang yang katanya oh aku cinta gitu ya, terus aduh aku sakit banget nih karena mencintai gitu ya. Nampaknya kamu itu tuh tidak akan mengalami hal demikian ya, terutama tentang dengan seseorang yang saat ini tuh sedang bersama dengan kamu gitu ya. Tidak, kamu akan nanti ada satu masanya kamu akan kayak ngerayain gitu ya, aduh syukur banget lah ketemu sama dia, pernah bersama dengan dia, ya syukur banget gitu ya. Walaupun hari ini bukan dia yang bobok di sampingmu, bukan dia yang akan mendampingi kamu sampai menua gitu ya. Nah situ, cuman ya kamu akan bersyukur. Dia pernah kamu kenal, dia pernah berhubungan intim dengan kamu. Intim bukan dalam artian seksual ya, beda ya. Intim yang Mari maksud di sini bukan seksual, tapi ada peleburan jiwa satu sama lain di sana ya. Itu maksudnya Mari, intimacy gitu. Bukan enggak ada urusannya sama soal fisik ya, aktivitas biologis. Enggak. Nah, seperti itu ya. Nanti ujung-ujungnya relationship-nya kamu dengan si seseorang ini. Dan kamu agak-agak kalau boleh Mari iniin ya, Mari kasih saran sama kamu ya. Kamu ndak usah, kamu kalau boleh jangan punya pemikiran ya, kamu akan cari seseorang yang serupa sama dengan dia, orang yang kamu cintai dari masa lalunya kamu ini. Jangan. Sebab cintamu pada dia itu tuh cinta yang istimewa, cinta yang unik, dan itu tuh tidak akan bisa terjadi lagi dengan orang yang lain. Cinta yang lain itu tuh bersama dengan orang lain itu tuh cintanya punya keautentikan tersendiri pula. Jadi kamu jangan konyol gitu ya Sagittarius, kamu jangan konyol. Orang yang berikutnya hadir dalam hidupnya aku harus persis seperti dia. Gitu ya, gantengnya kayak dia, cantiknya kayak dia, pinternya kayak dia, ininya kayak dia, ini nggak usah cari-cari yang kayak gitu ya. Karena yang berikutnya yang datang dalam hidupnya kamu, Mari lihat bisa aja berbeda 180 derajat dari orang yang dari masa lalunya kamu ini, orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai gitu ya. Berbeda banget 180 derajat. Jadi kayak warnanya kamu dalam hubungan asmaramu itu tuh tidak seragam gitu ya, beda-beda ini, warna-warni dia ini ya, orang-orang dalam dunia asmaranya kamu gitu ya Sagittarius. Jangan nanti akhirnya kamu stuck, nggak ketemu-ketemu, soalnya kamu udah tanpa sadar mengidealkan gitu ya sosok dari masa lalunya kamu ini tuh menjadi gambaran orang yang akan bermasa depan dengan kamu, tapi dengan versi tambahan lainnya gitu. Nggak usah, jangan ya, nanti kamu stuck sendiri di dunia asmaramu. Semoga bisa paham ya Sagittarius. Nah, dan nampak-nampaknya juga orang yang dari masa lalunya kamu ini, orang yang kamu cintai ini tuh kayaknya bukan itu memang takdir jodoh pernikahanmu atau orang yang bersama dengan kamu di masa depan gitu ya. Kayaknya enggak. Orang ini tuh hanya akan menjadi bagian dari sejarah hidupnya kamu. Oke, pahami itu ya Sagittarius. Baik, kita akan intip apakah segera ada datang asmara baru mendekat ke kamu. Mari lihat ini tuh mungkin ada sosok seseorang ya, itu tuh yang akan terkoneksi sama kamu dalam waktu dekat. Namun di situ tuh karena ini energinya baru banget, belum bisa Mari pastikan bahwa hubungan dengan dia yang baru datang nanti dalam hidupnya kamu ini tuh berkembang ke arah pacaran
belum bisa, apalagi komitmen yang kuat terikat ya, kayaknya belum bisa. Tapi hanya sebatas seperti kandidat asmara yang bolehlah kamu pertimbangkan mengisi dunia asmaranya kamu, ya akan ada datang mendekat gitu ya. Jadi ya mungkin ya penjajakan saja dulu ya, dengan yang baru ini tuh penjajakan saja dulu, sebab energinya dia juga belum jelas ke kamu. Hanya saja ada yang kok kayaknya mulai chatting-chatting sama kamu, telepon-teleponan sama kamu gitu ya. Ada yang orang yang baru kamu kenal ini, kamu kenal, jadi ya pertemanan dulu. Kalau mari lihat ya, hanya itu energi yang dia bisa tawarkan saat ini tuh ke dirimu. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya Sagittarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.